Lewandowski siap gantung sepatu. Robert Lewandowski masih tajam bersama Barcelona di usia 37 tahun. Golnya ke gawang Espanyol akhir pekan lalu menegaskan ia masih bisa bersaing di level atas. Meski begitu, masa depannya di Barcelona belum jelas. Kontraknya tersisa 6 bulan dan belum ada pembicaraan perpanjangan. Barcelona bahkan dikabarkan siap melepasnya di akhir musim. Lewandowski sendiri mengakui sudah memikirkan untuk pensiun. Ia merasa siap menjalani hidup setelah sepak bola dan tidak terbebani dengan sisa karirnya sebagai pemain. Hat-trick pertama Gonzalo Garcia di Santiago Bernabeu. Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Real Betis pada pekan ke-18 La Liga musim ini di Santiago Bernabeu, dan bintang pertandingan adalah Gonzalo Garcia. Penyerang 21 tahun itu mencetak 3 gol dan membawa Madrid menang setelah sepanjang musim ini Garcia lebih sering bermain sebagai cadangan karena ketatnya persaingan di lini depan Real Madrid. Absennya Kylian Mbappe memberi kesempatan bagi Garcia untuk tampil sejak awal. Ia langsung membayar kepercayaan tersebut dengan hat-trick pertamanya di Bernabeu. Meski persaingan di lini serang Real Madrid sangat ketat, situasi itu justru memotivasinya untuk terus berkembang, seperti disampaikan Garcia seusai laga. Manchester United pilih gunakan pelatih interim hingga akhir musim. Menurut laporan Espanya, Manchester United belum berencana menunjuk manajer permanen setelah memecat Ruben Amorim. Klub memilih menggunakan pelatih interim sambil melanjutkan pencarian sosok yang tepat untuk jangka panjang. Keputusan ini diambil karena padatnya jadwal kompetisi dan kebutuhan menjaga stabilitas tim. Manajemen menilai opsi sementara bisa mengurangi tekanan sekaligus memberi waktu untuk evaluasi menyeluruh. Situasi tersebut membuka peluang bagi fitur internal. Salah satu nama yang dipercaya memimpin tim dalam waktu dekat adalah Darren Fletcher. Chelsea resmi tunjuk Liam Rossinier sebagai manajer baru. Chelsea akhirnya mengumumkan sosok manajer baru mereka. Klub asal London itu resmi menunjuk Liam Rossinier sebagai pelatih kepala tim utama. Kepastian ini disampaikan langsung Chelsea melalui situs resmi klub. Dalam pengumuman tersebut, The Blues memastikan mantan pelatih Strasbourg itu akan memimpin tim untuk jangka panjang. Chelsea menyatakan Rossinier telah menandatangani kontrak hingga tahun 2032. Penunjukan ini menandai dimulainya era baru di Stamford Bridge dengan Rossinier sebagai juru taktik utama, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh pihak klub. Declan Rice jadi andalan baru Inggris jelang Piala Dunia. Memasuki tahun Piala Dunia, gambaran skuad timnas Inggris mulai terlihat jelas di bawah arahan Thomas Tuchel. Sejumlah pemain dipastikan jadi pilihan utama, dan salah satu nama yang kini paling menonjol adalah Declan Rice. Penampilan konsisten Rice bersama Arsenal membuat perannya semakin penting. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai gelandang bertahan, tetapi juga menjadi pengatur permainan, penghubung antar lini sekaligus ancaman saat menyerang. Perkembangan Rice datang di momen krusial sebab Inggris sedang membidik gelar Piala Dunia pertama mereka, dan Rice diproyeksikan menjadi pusat kekuatan di lini tengah timnas Inggris seiring kepercayaan penuh yang terus ia dapatkan dari tim pelatih. Juventus dekati Liverpool soal pulangkan Federico Chiesa. Juventus mulai bergerak cepat di bursa transfer Januari 2026 untuk memperkuat lini depan. Klub asal Turin itu ingin menambah daya gedor setelah performa tim dinilai belum maksimal, dan nama Federico Chiesa kembali masuk radar. Winger yang kini bermain untuk Liverpool itu dikabarkan berpeluang kembali ke Juventus, klub yang pernah ia bela sebelumnya. Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Juventus sudah membuka komunikasi awal dengan Liverpool untuk membahas kemungkinan transfer Chiesa pada Januari ini, meski langkah tersebut masih sebatas penjajakan untuk melihat peluang kesepakatan. Sementara itu, Sky Sport Italia melaporkan bahwa Juventus hanya mengajukan opsi peminjaman. Namun Liverpool disebut menolak skema tersebut dan hanya bersedia melepas Chiesa lewat transfer permanen. Perbedaan sikap ini membuat negosiasi masih terbuka, sementara Juventus terus mencari solusi terbaik untuk lini serang mereka. Manchester City diam-diam mulai dekati Marc Guehi. Manchester City secara diam-diam mulai bergerak mencari bek baru, dan nama Marc Guehi dari Crystal Palace kini masuk ke radar serius untuk memperkuat lini belakang. Menurut laporan Fabrizio Romano, City sudah melakukan pendekatan awal kepada Crystal Palace untuk membuka peluang transfer pada Januari 2026. Kabar ini juga diperkuat oleh jurnalis BBC Sami Mokbel.
Sementara itu minat terhadap Guehi tidak hanya datang dari City. Liverpool disebut sudah memantau sejak Agustus, sementara Bayern Munchen juga masih mengikuti situasinya. Itu artinya persaingan mendapatkan Marc Guehi diperkirakan bakal semakin ketat dalam waktu dekat. AC Milan intip peluang datangkan Nathan Ake dari Manchester City. AC Milan mulai bergerak mencari bek baru. Klub asal Italia itu dikabarkan sedang memantau peluang mendatangkan Nathan Ake dari Manchester City. Informasi ini dilaporkan oleh calciomercato.com yang menyebut Ake masuk kriteria Milan sebagai bek berpengalaman dan bisa bermain di beberapa posisi. Sementara itu Nathan Ake juga disebut terbuka untuk mencari tantangan baru, terutama demi mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten. Faktor Piala Dunia juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan masa depannya. Meski begitu, peluang AC Milan untuk merekrut Ake tidak mudah, sebab bek asal Belanda itu masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas 2027 dengan gaji bersih sekitar 5,4 juta euro per musim. Angka tersebut dinilai cukup berat bagi klub di luar Premier League dan itu termasuk Milan. Inter Milan masih ragu lepas Luis Enrique. Inter Milan dikabarkan belum berniat melepas Luis Enrique pada bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan yang beredar, Inter menolak membuka negosiasi dengan klub Turki, Besiktas, meski performa bek sayap asal Brazil tersebut dinilai belum meyakinkan. Manajemen Nerazzurri memilih mempertahankan Luis Enrique karena keterbatasan pemain di posisi bek sayap kanan. Situasi ini semakin rumit setelah Denzel Dumfries mengalami cedera serius dan dipastikan absen hingga Maret 2026. Absennya Dumfries membuat Luis Enrique menjadi satu-satunya opsi yang tersedia di posisi tersebut. Kondisi inilah yang membuat Inter Milan masih enggan melepas sang pemain di tengah musim. Inter Milan tak akan lepas Fratesi dengan skema pinjaman. Inter Milan bersikap tegas soal masa depan Davide Fratesi. Gelandang timnas Italia itu dipastikan belum akan pindah pada bursa transfer Januari meski diminati Juventus dan Galatasaray. Menurut laporan yang beredar, Inter hanya bersedia melepas Fratesi dengan harga 35 juta euro dan menolak memberikan diskon. Galatasaray sebelumnya mengajukan tawaran pinjaman senilai 5 juta euro dengan opsi pembelian 30 juta euro. Namun proposal tersebut langsung ditolak. Manajemen Inter menilai tawaran itu tidak memberikan kepastian pembelian di akhir masa pinjaman. Dengan sikap tegas tersebut, Fratesi pun diperkirakan harus bertahan di Inter setidaknya hingga akhir musim. Statistik berbicara, Conny De Winter makin nyetel dengan skema Allegri. Sempat diragukan di awal kedatangannya, Conny De Winter perlahan membuktikan kualitasnya. Proses adaptasinya di San Siro berjalan positif dan mulai terlihat jelas dalam beberapa laga terakhir. Saat AC Milan menang tipis atas Cagliari, De Winter tampil krusial di lini belakang. Ia bermain tenang saat menguasai bola dan berani mengalirkan umpan penting ke lini tengah, membantu tim membangun serangan dari belakang. Data pertandingan menunjukkan akurasi umpannya terus meningkat dari laga ke laga. Kepercayaan dirinya juga naik, membuat penampilannya terlihat jauh lebih matang dibandingkan awal musim. Di bawah arahan Allegri, De Winter kini dipercaya menjadi pengatur permainan dari lini pertahanan. Perannya sebagai bek modern membantu Milan membangun serangan dengan lebih rapi dan terstruktur. Pengamat menilai De Winter mulai menjelma menjadi aset penting bagi masa depan Milan. Kerja kerasnya di sesi latihan kini berbuah performa nyata di level tertinggi Serie A. Manajemen AC Milan pun dikabarkan puas dengan perkembangan De Winter dan mulai mempertimbangkan untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Lazio pasang harga tinggi, AC Milan terancam gagal dapatkan Mario Gila. AC Milan sebenarnya membutuhkan tambahan pemain bertahan untuk menjaga kedalaman skuad. Meski manajemen menilai lini belakang saat ini sudah cukup solid, situasinya bisa berubah jika satu pemain mengalami cedera. Kondisi tersebut berisiko meninggalkan celah besar di pertahanan. Karena itu banyak pihak menilai Milan perlu mendatangkan bek baru, setidaknya sebagai solusi jangka pendek hingga akhir musim. Opsi ideal memang rekrutan permanen, tetapi tambahan sementara pun dinilai sudah cukup untuk menjaga stabilitas tim. Nama Mario Gila dianggap cocok dengan kebutuhan Milan, namun proses transfernya tidak akan mudah. Laporan dari media Italia menyebut Lazio mematok harga sekitar 30 hingga 35 juta euro untuk bek asal Spanyol tersebut. Nilai itu dinilai wajar di pasar, tetapi terlalu tinggi bagi Milan pada bursa transfer musim dingin ini. Namun peluang transfer disebut masih bisa kembali terbuka pada musim panas mendatang, ketika kondisi keuangan dan situasi pasar lebih memungkinkan bagi Rossoneri.